Anehnya tuh aneh apa? Tapi lu masih utuh kan keluarganya? Masih, Berarti alhamdulillah. anehnya apa? Mistis? Iya. Anehnya tapi lebih ke mistis. Hantu. Tapi lebih ke kesurupan sih. Hah? Oh iya. Kesurupan. Terus tiba-tiba dia teriak. Teriak? Dia teriak sakit. Itu kita ngeliatin, kenapa nih anak? Nah, pas kita mau masuk, itu Ustadz di belakang manggil, teriak. Jangan dibawa, itu masih ada setan. Iya. Masuk mobil setan. Lo gimana bisa nemu tempat ini, Pak? Ini kan bukan gue nemuin, kantor. Iya, enggak maksud gue kan yang tempat kita nongkrong biasa kan di ini lagi dibenerin ya. Sebenarnya apa di dalam sih? Nggak tahu gue, pokoknya kita nggak bisa nongkrong di situ dia tiba-tiba banyak orang. Iya, udah nggak bisa cerita-cerita di sana lagi. Iya. Nah lu kasih tau gue kesini kan? Iya, waktu itu bukan waktu itu sih, kemarin anak-anak bilang, udah pindah dulu situ, pindah dulu. Oh, pas lo mau nongkrong disuruh pindah. Iya, pindah dulu situ, udah kan ini mau direnov, udah. Gua ajak lu kesini, lu kan juga bagian dari anak. Iya sih. Tapi anak tahu kalau kita suka nongkrong Akhirnya tahu kan. bersembunyi ya? Iya, akhirnya tahu kan jadinya pada nanya gitu, ngapain sih anak? Tuh si Arfa, Mas Tio, Iya. Tika suka pada cerita apa di atas, ngapain sih kepo? Oh, namanya juga admin sosmed. Iya sih. Biasa. Tika mana? Tadi ada di sini, dekat-dekat sini ada. Nah, ini orangnya nih. Tuh. Kenalin, aku bawa teman. Oh, Tika udah tahu juga di sini. Enggak, tadi gua kasih tahu, gua di ujung-ujung sana tuh, di lorong sana tuh udah. Nih. Lagi. Oh, gue siapa? Siapa nih? Anak magang baru. Oh, anak magang Sendirian baru. aja lagian, ya udah gue Iya, ajak aja. nggak apa-apa. Siapa namanya? Muhammad bang, Muhammad Gibran. Muhammad Gibran. Tuh, kursi. Oh iya bang. Kesini Emang aja. tempatnya di sini begini ya, Bran ya? Oh iya bang, nggak apa-apa bang. Lu ngapain di sini? Magang bang. Oh. Enggak, kalau bawa dia ke sini, Tik. Dia sendirian tadi di living room, ya udah Pasti gue ajak sendirian, Mas. aja. Waktu gua magang juga gua suka sendirian, Mas. Oh. Teman-teman kampusnya pada lagi syuting. Lu tinggal di mana, Bang? Gua tinggal Matraman bang. Oh, di Matraman. Tapi lu dari keluarga baik-baik. Iya bang, alhamdulillah di keluarga baik-baik. Oh, tapi lu ada ini nggak cita-cita aneh di keluarga lo? Masuk. Ada sih bang. Ada. Cuman Nah, serius lo? bener bang. Masa lu langsung tahu? Ada cerita langsung dari Enggak, makanya tadi keluarga? gue tanya, dia keluarga baik-baik gak? Oh, keluarga baik-baik. Kan kalau lo nanya gue, lo keluarga baik-baik gak? Ya, dibilang baik-baik nggak terlalu, dibilang nggak terlalu baik-baik. dibilang nggak baik-baik. Iya kan? Kalau lo dari keluarga baik-baik, makanya gue tanya. Ada yang aneh-aneh nggak di keluarga lo? Masa keluarga lo baik-baik terus gitu? Ada sih bang. Anehnya tuh aneh apa? Tapi lo masih utuh kan keluarganya? Masih, Berarti alhamdulillah. anehnya apa? Mistis? Iya. Anehnya tapi lebih ke mistis. Hantu. Tapi lebih ke kesurupan sih. Hah? Oh iya. Kesurupan. Lo? Bukan gua, lebih tepatnya kakak sepupu gua. Oke. Jadi kakak sepupu gua itu dia orang Ini Gorontalo. cerita asli nih? Cerita asli bang. Oke, Cerita yuk. asli gua depan mata. Oke. Jadi Gimana ceritanya? ada kakak sepupu gue itu orang Gorontalo. Dia besar di Gorontalo, tapi dia dapat beasiswa di salah satu universitas di Jakarta. Oke. Nah universitas itu Tunggu, gue mau tau mulu ya. Nggak, gue, Iya, Mas. maksud gue, biar backgroundnya tuh, lo emang orang Gorontalo? iya. Oh, lo orang Gorontalo? Berarti kakak sepupunya orang Gorontalo? Gue kasih tahu dulu kenapa lu suka banget nanya. Gue juga akhirnya tahu gitu kenapa lu suka banget nanya ketika orang lagi jelasin ya. Itu mungkin karena si orang yang lagi nyeritain kurang jelas nyeritainnya. Iya, enggak, sama gue biar, jadi tuh kan cerita yang baik kan ketika backgroundnya jelas gitu kan, gitu. Ya. Udah, oke. Ya berarti lo nggak usah bilang kakak lo orang Gorontalo. Ya, keluarga gua, Keluarga gua, oh, keluarga kakak gua. sepupu gua. Iya. Sabar ya, baru juga Tahu lu mah magang Mas. Kakak sepupu lo, perempuan, laki? Perempuan. Oke. Lebih Ya, tepatnya. lanjutin. Dia kuliah lah di Jakarta, akhirnya tinggal di rumah tante gua. Nah, rumah tante gua itu ibaratnya masih satu daerah dari gua. Jadi Oke, keluar Matraman. rumah ujung gang itu rumah tante gua. Dia tinggal di situ. Dia itu seumuran sama kakak gua yang di atas gua di atas Satu gua tingkat. yang ketiga. Jadi sering main. Udahlah, kita sering lah ngajak-ngajak dia main, ngobrol karena sepupuan. Ini berarti apa konteks waktunya di lo Di umur rumah berapa? dulu. Enggak, lo Umur. umur. Maksudnya berapa tahun lalu gitu-gitu? Ya gue SMP ya 2000. Oh. Lupa gue udah tahun 5 berapa. tahun lalu kali ya? 5 tahun lalu lebih lah kayak lebih dari 5 tahun Iya. lalu. Nah, jadi awal keanehannya itu dilihat pas dia pertama kali kesurupan.
Tadi dulu, Di kenapa rumah. tiba-tiba kesurupan? Lu lagi main? Lu lagi Kita nggak ada main. yang tahu kenapa dia Enggak, kesurupan. lu lagi main. Dia lagi main sama kakak gue di depan. Iya, saat itu. Iya, jadi Waktunya kayak lagi nongkrong. yang jelas benar maksudnya lo mainnya di mana? Terus Di waktunya rumah. di mana? Di rumah. Di rumah gue, mereka main di rumah gue. Pas Kayak lagi ngobrol-ngobrol pas. Waktunya? Emang lagi ngiseng aja enggak lagi main. lagi maghrib. Maghrib. atau- Maghrib. Oh, lagi Lagi maghrib. makan, malam. lagi main aja. Enggak, emang lagi nongkrong-nongkrong aja Iya. duduk. Terus tiba-tiba dia kesurupan. Surupannya Nah, gimana, Bang? kesurupan itu aneh banget bang, aneh. Di situ juga dia bener-bener awalnya cuman diem doang, dia diem aja nggak mau ngobrol. Dari awalnya happy orang ngobrol kayak kita ini ngobrol, awalnya happy, tiba-tiba dia jadi diem. Lo cuma bertiga tuh berarti saat itu? Nggak ada keluarga gue, cuman kan Oh, lebih rame. fokus kakak-kakak gue karena cewek-cewek semua kan. Jadi gue tuh di kamar, terus tiba-tiba bokap gue manggil lah, bantuin dulu si sepupu kesurupan. Oke lah, gue ke depan, dia diem ya bang, dia diem. Terus dia cuma ngeliatin gini, bener-bener ngeliatin gitu Jadi terus. diajak dipanggil namanya nggak nyaut. Nggak nyaut. Nggak, dia cuma ngeliatin doang bang, setiap orang jalan Kosong gitu. gitu. Ngeliatin, ngikutin matanya tuh, ngikutin kemana. Kalau ditanya dipanggil namanya misalkan, Gibran, kenapa kamu? Diam. Nggak, dia diem aja. Tapi saat itu berarti udah sadar kalau dia nggak ini. Aneh banget, udah lagi sadar aneh. bang. Nah, akhirnya kita panggil lah Ustadz deket rumah gua bang. Panggil Ustadz, diruqyah lah. Wah di situ tuh bener-bener heboh lah. Dia bener-bener teriak-teriakan. Sampai dia bener-bener Tuh sebelum diruqyah nggak teriak-teriakan, cuma nggak, dia diem doang. Pas diruqyah baru dia berontak. Kenapa akhirnya ketika dia diem, keluarga lo dan maksudnya dia orang-orang di situ tuh ngerasa itu kesurupan gitu sama gua. Masalahnya gini bang, dia ketika diem, dia cuma begini dong. Sampai senyum-senyum. Lapar kali. Cuma lihat-lihat doang, lihat orang. Ya orang kan nggak tahu, kita nggak tahu bang. Ini kenapa? Kita bingung juga mau bawa kemana. Mas Kita Tio kalau tanya dia lagi nggak lapar jawab-jawab. gitu. Iya. kita tanya dia nggak jawab-jawab. Oh, Dia nggak pernah iya. jawab Oke. juga. Kan dia nggak Aneh. ngomong Kenapa? apa-apa. Biasanya nggak kayak gitu Diem soalnya. aja. Dia nggak biasa kayak gitu. Dia diem. Panggil lah Ustadz itu di ruqyah. Yang paling anehnya itu dia duduk sila di. Jadi rumah gue tuh kayak teras gitu bang. Ada teras di dalam ruang TV-nya itu kayak panggung gitulah. Itu dia duduk sila, terus loncat yang jauh. Enggak kayak orang lagi berdiri loncatnya. Dia dari duduk. Dari duduk dia loncat jauh. Dia duduk sila. Dari duduk sila dia loncat jauh gini. Oke. Itu pas diapain tuh lagi di ruqyah? Lagi di ruqyah itu. Dia bener-bener kayak Ruqyah tuh diapain sih? Bacain doa ya? dibacain doa begini. Tiba-tiba lompat gitu. Dia lompat, dia habis ngamuk gitu, dia lompat begini. Oh ngamuk dulu. Ngamuk, dia ngomel-ngomel, ngamuk terus dia lompat. Ngomongnya begini. bahasa apa, Bran? Akhirnya pas udah habis loncat itu ditahan, dia ngomong pakai bahasa waktu Gorontalo. ngomong-ngomong itu dia ngamuk-ngamuknya nggak ngomong Nggak, apa-apa. cuma- Dia cuma Ah, teriak-teriak doang. oke. Sampai akhirnya pas kita tahan, itu dia ngomong pakai bahasa Gorontalo. Apa? Yang kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang bisa bahasa Gorontalo asli. Oh, itu bahasa Itu dia udah bahasa Gorontalo, apa? kayak Maaf ya, misalnya kayak pedalaman gitu ya? Kalau Gorontalo iya udah pedalaman kayak Wolo Habari gitu-gitu. Atau Nah, akhirnya kita rekam, kita kirimin tante gua yang bisa bahasa itu. Bahasa itu tuh kalau nggak salah seinget gue ya bang, itu artinya dia itu dikirim karena kemauan seseorang gitu. Si siapa? Jadi mantannya. Nggak, maksud gue siapa yang Si dikirim? cewek ini, si setan yang dikirim ke tubuh itu. Oh. Setan itu dikirim ke tubuh itu, jadi setan itu bersemayam di tubuhnya. Itu yang bikin dia gampang lihat, dia bikin gampang jadi kesurupan. Gampang kesurupan, gara-gara itu. Oke. Tapi di situ kita selesai lah ceritanya. Udahlah, dia nggak kesurupan. Kita kira udah selesai lah ceritanya, nggak bakal kesurupan lagi. Sampai biasanya keluarga besar gue nih bang, keluarga besar gue itu biasanya tahun baru bikin acara di puncak. Di satu villa. Tahun baru biasanya kita beramai-ramai ngumpul. ada tuh kakak sepupu yang itu. Ada kakak sepupu gue, dan itu villanya emang gede banget. Tunggu deh. Ke saat itu ketika udah dia ngomong Gorontalo, terus dia udah sembuh abis itu? Udah, dia sempet hilang. Dia jadi gitu bang, kesurupannya bener-bener aneh, kayak gampang banget hilang. Tapi Tapi harus diruqyah dulu apa enggak? harus diruqyah dulu, bener-bener kalau nggak diruqyah tuh bahkan Terus gitu, kayak gitu terus? begitu terus. Bahkan ada nanti, ya, dia kadang suka kelihatannya udah sembuh padahal belum. Kayak
Kelihatannya kayak udah nggak ada setan. Kayaknya Udah udah nggak ada nggak setan. kesurupan. Udah nggak ada kesurupan, tapi dia masih ada. Coba. Nah itu kejadian yang pas di puncak itu. Oh. Oke, ceritain. Oke. Nah. Tunggu sekali lagi. Apa? Dari dia kesurupan yang pertama main-main di rumah sampai puncak, itu dia pernah kesurupan lagi nggak? Belum. Oh, belum Oh, lagi. oke. Nggak pernah kambuh nih, kayaknya sembuh Nggak nih pernah gitu ya. kambuh. Nah, enggaknya ya udah kita Oke, bawa. tahun baru lah nih. Kita bawa tahun baru. Ke tahun baru itu dari awal tahun baru itu emang villanya tuh besar tapi agak aneh. Agak serem gitu loh. Awal-awal kita datang tuh Bang sampai maghrib. Kita datang tuh kira-kira jam siang lah, kayak jam 12-an kayaknya apa jam 10 ya, lupa. Nah, itu aman Bang. Bener-bener santai aja ya udah villa biasa. Sampai pas udah mulai maghrib, udah mulai malam, itu sering mati lampu. Itu villa. Tapi kalau mati lampu kan mungkin kita mikirnya kayak nyalain saklar udah selesai. Ini enggak. Bener-bener mati lampu dan itu di situ doang. Kita bilang Sisanya nyala tuh lampu. sisa yang daerah-daerah yang kan samping villa tuh lain ada. Ada. Itu Jadi kita makanya tanya mati. sama tukang villanya. Tukang villanya ngecek bisa. Ada kok listriknya. Di otak-atik saya nggak ngerti gimana di otak-atiknya nyala. Itu hari pertama nggak ada kejadian, cuma lampu doang mati. Lampu mati. Hari kedua itu kalau nggak salah tahun baru, pas banget malam tahun baru. Itu mati lampu dari siang. Mati, nyala. Itu kita udah pusing banget. Udah bener-bener kayak ini Pusingnya villa kenapa? Karena villa mati mulu. Bener-bener mati lampu Nggak bisa kayak. ngapa-ngapain, Mas. Jadi nggak bisa, iya. Pak. Maksudnya kan lo lagi nyiapin partinya gitu. Partinya Nanti jadi malam. bener-bener nggak bisa nyala kan kayak. Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuman duduk aja nungguin masang lilin, bla bla bla, ngobrol. Akhirnya pas abis tahun baruan itu malam-malam Udah 12 lewat tuh berarti. udah itu mati lampu. Kondisi mati Itu lampu masih? Masih mati lampu pas tahun baruan. Jadi kita ngumpul di luar ngeliat petasan sambil pegang lilin ngeliatin doang. Gelap dong. Karena gelap, bener-bener gelap. Jadi Kok pada nggak bete? Maksudnya komplain sama pengelola gitu-gitu? udah, tapi pengelolanya kayak udah bingung karena listriknya dilihat juga masih ada. Ya jadi nggak ngerti. Udahlah. Cuman yang di situ kakak gue baru si sepupu gue itu nggak ada. Kapan? Sejak kapan? Pas tahun baru itu. Pas lagi malam tahun petasannya baru, itu. iya. Pas jam 12 itu. Iya, itu nggak ada Di kamar kali, capek. Cari lah di mager. kamar. Kita cari ke kamar, nggak ada. Sampai kakak gue tuh ngecek ke kolam renang. Kolam renang tuh agak jauh gitu lah. Jadi ibarat ini villa, ini kolam renang sebelah mana. Agak turun dia. Kakak gue turun sendirian, di situ gelap, lebih gelap lagi. Gue bayangin gue. Di situ lebih gelap. Dingin lagi ya. Dia duduk doang cuman kata. Gue Mas Tio suka kayak gitu. Ya gue bayanginnya sendirian mati lampu terus kakak. Gue gitu beneran mulu. Tahu kaget sakit tahu. Udah turun nih ke kolam renang, Kolam terus renang. ngeliat dia di Di saung gitu depan kolam renang. Oke. Lagi duduk begini. Senyum enggak kan? Nggak senyum, dia lagi duduk aja. Oke. Dipanggil sama kakak gue. dipanggil dari jauh dulu apa disamperin? Disamperin. Lo, Jangan ke gua. lo, ayo ikutlah, ayo ke atas, ngapain kesini? Dia awalnya nggak jawab-jawab, terus akhirnya kakak gue tarik bawa ke atas. Itu dia udah mulai aneh banget. Tunggu, Dia ditarik, bawa ke atas, dipaksa ke tempat itu. Ke villa, ke Dingin tempat atau apa sih? keramaian. Beneran gimana kondisinya gue pengen tahu. Kondisi Karena kondisi apa? Si dia pas ditarik pas tuh ditarik dia diem lawan aja. kan? apa- Enggak, dia apa- nggak ngelawan, dia Dia diem Oh, gitu ya aja udah. udah kayak Iya, Iya. gitu. Jadi bawah udah begini, ngikut. Ngikut jalan aja. Sampai naik ke atas, sampai di kakak lo yang narik itu cewek apa cowok? cewek. Oh, cewek. Oh, cewek Bertiga. ya berarti ya? Cewek sama cewek, yang deket banget sama dia. Oke. Kadang udahlah santai, dia biasa aja. Di situ tapi kita udah ngeliat gelagatnya aneh. Cuman Apa kita yang aneh? mikirnya Gelagat ya aneh tuh dari apa? itu dia Diem. kenapa menyendiri, Apa yang terus menyendiri dia di diem. kolam renang sendirian? Dia cuma diem aja. Nah kita cuman nggak mau berprasangka buruk, karena Frisa. Free. karena ya udah lama kan gak kejadian kesurupan. Oke. Oh iya kayak udah mungkin Iya, udah jadi lupa kayak, kali ya. oh ya sudah lah itu kemarin udah terjadi. Akhirnya kita diemin aja dia. Kita diemin. Di tengah-tengah lo semua. Enggak, maksudnya kita diemin aja kayak ya udah nggak usah dipikirin, dia biasa aja itu penting mungkin dia lagi di bete sini gitu atau kan. apa, yang penting dia di situ. Mungkin dia lagi bete atau apa. Nah, kita malah terpecah fokusnya sama satu sepupu gua lagi yang lain. Cewek juga? Cewek juga. Oke. Karena Seumuran? dia seumuran gua di atasan Oh berarti masih kakak sepupu ya, juga. masih kakak sepupu juga. Sepupu B lah ya, sepupu B ya. Sepupu B, sepupu A tadi ya? Ya, sepupu B ya. Sepupu A yang main loh, main Ya, karakter. Sepupu B kenapa? Nah, si sepupu B ini itu dia selimutnya pas lagi tidur ditarik
Tunggu, ini berarti lu udah melewati malam tahun baru. Mau tidur. Udah mau tidur. Udah kayak Udah. aneh, udah bodo amat. Akhirnya lu, itu tidur dulu. Ya, juga tidur. Iya, udah. Tidurnya di mana? Kamar masing-masing. Ini masih mati lampu. Masih mati. Lampu udah nyala, alhamdulillahnya. Lampu udah nyala. Ya. Nah, Kamar masing-masing. kamar masing-masing. Aku per keluarga tuh dapat kamar ibaratnya. Oh. Per keluarga dapat kamar. Nah, cuman biasanya kita itu bawa bapak sama ibu-ibu tuh biasanya malam masih nongkrong gitu, Pak. Masih main kartu, masih ngobrol. Jadi anak-anak udah pada tidur duluan di kamar masing-masing. Dia terus bilang, si sepupu B ini, dia lari keluar, dia nyamperin ibu sama bapaknya, katanya dia selimutnya dia ditarik. Oh. Dia tidur sama siapa itu di situ? Dia lagi tidur sendiri karena bapak sama mamanya lagi keluar, lagi main kartu. Jadi kamarnya per Rame-rame. keluarga, bukan per keluarga. Biasanya kan per anak-anak. Persepupu Iya. biasanya gue. Oke, beda-beda. Nah, akhirnya dia lari, dia teriak gitu loh. Cuman ibunya kayak, ya udah, lupain aja, kayak jangan ini, bilang aja, kalau bilang aja jangan ganggu, gitu aja, bilang gitu. Cuman anaknya mungkin udah perasaan kali ya. Akhirnya kebesokannya itu mati lampu lagi bang, siang. Mati lampu. Pas di mati lampu itu, sepupu B gue itu kesurupan. Siang-siang. Siang-siang. Suruhannya gimana? Itu kesurupannya bener-bener teriak dan yang lo tau gak sih bang kayak nonton film horor pernah nggak? Iya. Yang rambutnya ketarik. Wah, tai lah. Sumpah gue ngeliat di rumah. Kasih tau gue, ini dong rambutnya setnya gitu, nggak mau setnya di ruang tamu. Di ruang tamu, lu paling ibaratnya pada ngumpul. villa di ruang tamunya gitu, ini kamar-kamar, Iya, ini villa lu ruang lagi pada ngumpul. lagi pada ngumpul. Dia juga si sepupu B. Dia sepupu B ngumpul. Ngumpul juga, tiba-tiba Terus teriak. tiba-tiba dia teriak. Teriak. Dia teriak sakit. Itu kita ngeliatin kenapa nih anak. Terus itu kita belum ngeliat rambutnya naik ke atas. Sumpah. Tapi nggak Iya, tinggi kayak ya. yang kayak di ini Mas, yang Tapi kayak nggak di tinggi. horor-horor. Tapi nggak tinggi. Oke. Tapi kelihatan ketarik. Oke. Kelihatan kayak ada gelombang Lu tarik apaan gitu. Beran waktu itu? Gue masih kecil kayak ya udah. Wah, buset, ini gimana ya? Kayak ya udah bawa bapak aja yang ngurusin. Iya, Bapak-bapak Iya, yang SMP ngurusin. mau Iya ngapain sih. sih? Akhirnya bawa bapak ngurusin. Itu Diapain? dipegang, maksudnya ditenangin gitu, dikasih air. Itu dia nggak mau dikasih air. tidak Oke, sakit bener-bener, gitu. wah sakit. Dibilang sakit, terus-terusan sakit. Pas lagi kejadian itu tuh, lampu udah nyala. Lampu nyala, alhamdulillah lampu nyala. Kakak sepupu gua yang A itu ternyata dari kemarin-kemarin masih ada. Gimana dia ngapain? Itu dia kesurupan pakai bahasa Gorontalo. Teriak atau apa konsepnya? Enggak, dia ngomong pakai bahasa Gorontalo kayak Diem aja gitu. Enggak, dia nggak ngomong, dia ngomong begini nih, kayak gini, gaya begini. Tiba-tiba nih ketika semua orang lagi fokus ke sepupu B. Iya, dia ngomong pakai bahasa Gorontalo yang gue nggak tahu, gue nggak bisa bahasa Gorontalo. Ada tante gue yang bisa bahasa Gorontalo, ngomong lah. Terus dibilang, kenapa lo nggak keluar? Kata tante lu. Kata tante gue, kenapa lo nggak keluar di sini? Kasihan ini anak katanya. Terus dia bilang, ini udah maunya saya, kenapa emang? Oke. Akhirnya kita udah nggak tahu bang, kita mau ngapain lagi. Kita udah nggak ada yang bisa rukyah, nggak ada yang bisa apa. Bapak gua sama gua nyari ustadz. Karena bapak gua tahu maksudnya daerah situ, akhirnya kita nyari ustadz. Ustadznya didatengin lah. Itu semuanya rame banget, bener-bener bisik banget. Kayak ibaratnya, ustadznya itu suami istri, sama-sama bisa rukyah. Jadi ustadzah sama ustadz sama ustazah. Nah itu dia bagi tugas, satu ngerukyah B, satu ngerukyah A. Awalnya di satu ruangan, di ruang tamu itu awalnya bang, di rukyahnya. Cuman bener-bener saut-sautan dan nggak bisa. Bener-bener nggak bisa. Sautan dalam arti? Kayak bener-bener kayak teriak-teriak itu kayak teriak, wah rame banget nih, bener-bener rame banget. Jadi nggak bisa. Akhirnya dipindahin lah kakak sepupu gua di ruang teras. Jadi Yang A, yang B. Yang A. Jadi yang B di ruang tamu, yang A di ruang teras. Kondisi dua-duanya masih kesurupan ya? Bang? Masih kesurupan. Kita bawa. Dan lo tau gak bang, pas dibawa itu, badannya itu bener, lah kakak gue mungkin kecil, kakak sepupu gue tuh ya bang. Ketika Kecil, enggak, kecil lebih kurus lagi. Itu tenaganya udah kayak lu kita bang. Udah kayak cowok. Berat banget wah, itu. Gila. Tangannya begini, ngangkat. Udah 3 orang yang megang sini, masih begini. laki-laki juga pasti yang megang. Yang nahan om gua malah. Bener-bener kayak gini lepas. Itu berat banget. Itu bener-bener berat. Akhirnya dirukyah. Sempet nih si A, kakak sepupu gua si A ini sembuh. Oke. Kita kira dia minta dibawa ke
satu restoran di puncak. Dibawa keluar dari Ini orang villa aslinya, di orang Mintanya. aslinya ya? Iya si Ini kakak kakak sepupu lu aslinya kan, bukan Iya, si iya. setannya kan? Ini si setannya. Anjing. Enggak, sih setan. tapi mereka ngira udah keluar. Kita kira udah keluar karena udah santai, udah ngomong biasa. Udah ngomong biasa gitu. Dia minta keluarin gue dari villa ini. Gue nggak mau dengerin ini. Bokap gue bilang. Gue gak mau dengerin maksudnya dengerin si B teriak-teriak. Teriak-teriak. Karena dia dengerin takutnya dia rupiahnya, mau Mas. lagi bang. Oh iya. Akhirnya bapak gue bilang, udah lo temenin tuh dia sama kakak gue. Bertiga loh. Gue bertiga sama ada kakak sepupu gue yang cowok satu nganter. Baru mau masuk mobil dia udah di mobil, ditaruh di mobil gue baru Iya. Ke restoran mana? Gak tahu. ke restoran. Mau sebut namanya? Restoran apa? Enggak restoran apa gitu. Maksud Fast gua. food Oh, oke. di daerah puncak. KFC. ya? KFC. KFC. Oh boleh sebut nama? Nggak apa-apa. Boleh. Oh. Ya di KFC. Dia minta dibawa ke KFC. Tapi dia ngomong nggak, aku mau makan ayam atau Enggak, dia minta dibawa ke KFC. KFC aku bawa Karena KFC Sup bisa juga. Sup sih. enak. Iya, enak. nggak tahu juga ya, mungkin dia lapar atau gimana, gue nggak ngerti. Nah itu dia udah di dalam mobil, dia duduk udah kayak orang biasa aja. Lu bertiga nih? Iya. Dia di mana? Tengah apa? Berempat Dia di Mas tengah. Tio, tadi kan Berempat. kakak sepupunya cowok satu ikut lagi. Kan yang Bener nyetir. gak sih lu? Iya, iya. Nah pas kita mau masuk itu Ustadz dari belakang manggil, teriak, jangan dibawa, itu masih ada setan. Masuk mobil setan deh. Dan itu di situ pas dia ngomong Siapa yang gitu, denger kayak gitu? Hah? Semua denger di mobil? semuanya denger, dia Langsung rem? teriak, Langsung dia rem? teriak, enggak belum dibawa Oh, mobilnya, iya. baru bener-bener bong masuk tadi, terus dia teriak begitu, itu saya langsung kakak sepupu gue jadi lagi, Makin lagi. Ngapain? Ngamuk. teriak begini, Anjing, di dalam mobil dong. ngamuk, kita, wah itu yang paling ribetnya itu adalah ngeluarin dia dari mobil itu, Oh, kan berat ya? karena sempit dan berat. Pokoknya gue nggak tahu itu gimana cara dia keluarinnya karena gue masih kecil, gue udah dibawa masuk aja yang di ruang tamu, dibawalah dia masuk ke dalam. Sampai akhirnya di rukia itu ada kali bang sampai sore gue rukia. Ada tuh sampai jam 4 kalau nggak salah, jam 4 di rukia baru hilang semua. Semua tuh termasuk si B? Si B juga udah selesai. Itu selama itu benar-benar nyelesainnya selama itu. Dan kita karena parno, si Ustadznya bilang lah, ya ini karena tempatnya begini tempatnya, Apa dia bilangnya? villanya itu terlalu angker, banyak penghuni yang benar-benar banyak. Terus karena mungkin merasa kesempatan, tante-tante gua, abang sepupu gua sama beberapa orang saudara gue itu mintalah diruqyah. Hah? Hah? Minta Tapi nggak diruqyah. kenapa-napa. Nggak kenapa-napa karena takut mereka katanya ketempelan. Rukiah tuh boleh kalau misalkan diminta atau disuruh sih? Gimana Nggak sih? tahu gua. Nggak tahu loh. Gue nggak tahu juga sih. kalau Terus itu. gimana? Nah, minta takut ketempelan, akhirnya diruqyah nih bang. Cuman gue lupa sebagian besar, tapi gue inget yang cuman tante gue yang emang itu serem banget. Karena kita udah duduk aja beramai-ramai karena kita udah takut nih bang, mau pisah. Ya. Udah nggak berani, jadi kita duduk lah beramai-ramai. Gimana? Lo takut mau pisah? Kita semua orang-orang di Karena situ kejadian ini tuh udah bikin itu udah nggak mau menakutkan, Mas. kabur, Oh, pada nggak mau bisa. pisah. Takut Iya, si B iya, kesurupan bisa. lagi. Jadi udah nggak ada yang boleh di kamar sendirian gitu kan Bran. Jadi kita ngumpul. Nah, ibaratnya kita duduk beramai-ramai di sini. Si Ustadznya? Si Ustadz sama si tante gue itu di situ. Beli duduk ya. Awalnya cuma gini, kayak mau muntah. Iya, Berkali-kali. kayak pada Terus umumnya. tiba-tiba, Ya! Wah goblok. Cing, Sumpah, Mas Tio bener-bener lagi, gitu. Ti. Gue sebenarnya nggak takut dan nggak kaget sama begini. Mas Tionya. Tiba-tiba gitu. Aduh sakit gua. Nggak cocok dia nongkrong sama lo pada udah ketuaan. Oke, lagi. Seru. ya, akhirnya dia ketawa, bener-bener ketawanya bener-bener kayak kuntilanak. Dia lagi. Iya, jangan lagi lo aja takutan. Kuntilanak, bener-bener kuntilanak. Akhirnya ditanya lah di sini sama ustadznya. Lo siapa? Ibaratnya gitu. Saya ini penghuni rumahnya tante gue. Oh, penghuni rumah tantenya lo ini yang di Jadi- Pakai bahasa Indonesia nih? Pakai bahasa Indonesia dia. Penghuni rumah tante lo. Yang kesurupan itu. Yang kesurupan ini yang lagi di Yang lagi ruqyah, ruqyah. yang lagi di ruqyah. Dia jadi emang bawaan gitu. Ya kenapa bisa ada di situ? Karena katanya dulu di rumahnya dia itu ada sumur. Nah sumurnya itu tempat tinggalnya dia. Nah si setan ini suka sama tante gua. Oke. Jadi dia Tante lo masih ada si tante- suaminya nggak? Masih. Oh masih. Nah jadi dia bersama sama si tante itu. Nah itu bener-bener ketawanya. Gue nggak bisa lupa ketawanya. Serius lo? Sumpah. Sekali lagi Bran, sekali lagi Dan Bran. Sekali lagi. bener-bener mukanya. Sekali lagi. Iya, sekali lagi sama mukanya, Bran.
Tapi jangan ngeliat ke gua, ngeliat Iya. ke Tika. Sekali lagi, please. Tapi Satu. dia dari Dari gitu ya? dari terus dia langsung diem. Dia langsung berdiri. Mukanya gitu. Mukanya tuh serem banget. Langsung Bang. berdiri Mukanya gini, boy. Mukanya Langsung berdiri. Kayak, Iya. Kayak gitu. Dia ketawa lama. Dan tante gue tuh tipe orang yang ketawanya nggak kayak gitu. Emang bener-bener beda ketawanya. Oh, soalnya ada orang yang ketawanya emang kayak kuntilanak ya? ada. yang ketawanya emang kayak kuntilanak, padahal dia emang ketawa biasa. Nah dia itu ketawanya nggak kayak gitu. Jadi kita bener-bener kaget. Di situ orang-orang yang dari tadi awal yang ngobrol itu langsung pada fokus begini, langsung pada ngeri. Karena bener-bener sengeri itu. Dia tuh bener-bener kayak dari nunduk dan rambutnya panjang dia. Dia dari nunduk gini. Cuman ngomong-ngomong doang. Dia ngomong ngejelasin tapi dia nggak jahat. Dia cuma suka. Dia cuma nempel aja lah. Oke. Cuma nempel aja. Sampai akhirnya kedua itu kakak gue. Dan kakak gue. Ruqyah. Kakak gue itu sebenarnya bukan di Ruqyah katanya. Kalau cewek apa cowok, bro? Cewek. Semua cewek kakak Semua gue. cewek. Oh iya. Nah, kakak gue itu sebenarnya bukan di Ruqyah sebutannya. Katanya dibuka mata batin.